Jadi kalau orang sengaja melawan Tuhan itu sama dengan bunuh diri. Nunggu mati. Mungkin hari ini masih hidup. Hari ini masih bisa bekerja. Hari ini sedang masih bisa bersenang-senang. Tapi ingat, orang yang melakukan dosa sengaja itu hanya tinggal menunggu kematian. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Amin. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan, karena pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, Engkau membuat kami memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan. Oleh sebab itu sebentar berikan kami firman-Mu, makanan rohani yang mengenyangkan kami, yang membuat kami bertahan sampai datangnya Yesus Kristus untuk menjemput kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, urapilah kami dengan urapan baru. Amen. Untuk kami boleh semakin memahami kehendak Tuhan. Amen. Kalau ada kuasa-kuasa yang lain yang bukan bersumber dari Tuhan, yang mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu pengiringan kami kepada Engkau, kami patahkan semua itu dalam nama Yesus. Oleh Tuhan yang berkuasa menolong kami. Amen. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Biarlah kemurahan dan cinta kasih Tuhan tetap terulur untuk saya dan saudara, sehingga kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Saudara, kita sudah banyak diingatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya, terutama dalam kitab Ibrani, saudara. Ya, saya masih mengajak saudara untuk menerima satu persatu peringatan-peringatan dari Tuhan. Ya. Dimulai dari peringatan harus memperhatikan firman Tuhan supaya kita tidak hanyut terbawa arus. Yang kedua, kita harus masuk sampai ke tempat perhentian supaya kehidupan rohani kita tidak gagal. Dan yang ketiga, kita belajar waspada terhadap kemalasan atau kelambanan supaya kita jangan murtad. Dan yang keempat, kita masuk ke dalam yang keempat, saudara, berhati-hati di dalam dosa yang disengaja. Dan sekaligus saudara, kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita jangan mengundurkan diri. Jadi peringatan yang keempat, berhati-hati terhadap dosa kesengajaan dan pengunduran diri. Ya, saudara, kenapa sampai firman Tuhan mengajak kita jangan sampai melakukan dosa yang disengaja dan mengundurkan diri? Kalau kita baca Ibrani pasal 10, dimulai ayat 26 sebenarnya sampai ayat 39. Ya. Apa isinya saudara? Ya. Coba ayat 26 kembali. Ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya. Jadi kalau saya dan saudara
sudah memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Ya, sengaja melawan, sengaja memberontak kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ketahui itu, maka risikonya tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi kalau tidak ada lagi korban penghapus dosa, berarti tinggal hanya menunggu hukuman. Karena masih diampuninya dosa kita, maka kita masih punya kesempatan untuk berjalan menuju surga. Kalau nggak ada lagi pengampunan dosa, waduh, semua stop. Andai kata dosa kita tidak diampuni, doa kita pun nggak didengar Tuhan lagi. Andai kata dosa kita tidak diampuni, apapun yang kita minta dari Tuhan nggak ada gunanya lagi, sebab nggak ada lagi penghubung dengan Tuhan. Kalau Yesaya 59 berkata, dosa itu penghambat. Penghambat dari doa kita. Penghambat dari permohonan kita. Itu dalam Yesaya 59 dari mulai ayat 1, saudara. Ya. Jadi saudara, betapa pentingnya dosa masih tetap diampuni oleh Tuhan. Coba dibacakan dulu Yesaya 59 ayat 1. 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya, terus. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mendengar terus. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya, terus. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dia tidak mendengar. Tuhan sembunyi dari hidup kita. Karena dosa. Oleh sebab itu saudara, kalau kita sengaja setelah kita menerima firman kebenaran, di sini dikatakan jika kita sengaja berbuat dosa. Berbeda sengaja dengan yang tidak disengaja. Dulu dalam doa kan seringkali kita berdoa gini, ampunilah kami akan segala dosa kami, baik yang kami sengaja maupun itu salah doanya itu. Kalau sudah disengaja, tidak ada lagi korban penghapus dosa. Kalau sengaja, risikonya berat sekali. Maka peringatan yang keempat di sini, berhati-hati terhadap dosa kesengajaan. Orang kadang anggap remeh dengan dosa yang disengaja. Dan dosa yang disengaja itu berkaitan dengan kedurhakaan. Coba terus, Pak. Ayat 27. Ya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Iya. Jadi dosa disengaja itu berkaitan dengan kedurhakaan. Jadi dosa sengaja itu ada pada orang-orang durhaka. Dosa sengaja itu ada pada orang-orang yang melawan kepada firman Tuhan. Maka saya katakan khusus kitab Ibrani ini peringatan untuk orang kudus. Supaya orang kudus yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan jangan sampai sengaja melakukan dosa yang namanya kedurhakaan.
sengaja melawan, sengaja menerobos. Sama dengan kalau saudara tahu udah lampu merah, ya, sengaja terobos lampu merah itu. Udah tahu ya, kecuali mati lampunya. Ya. Tapi kalau kita sudah lihat ada lampu merah, ya, saya melihat ada banyak kecelakaan terjadi. Justru karena kesengajaan. Ya. Makanya kalau sudah kita tahu, jangan kompromi. Sudah tahu, harus berani menolak. Jangan maklumnya Tuhan itu. Enggak. Terhadap dosa yang disengaja Tuhan tidak maklum. Oleh sebab itu resikonya di ayat 27. Mari. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Apa yang ada? Kematian yang mengerikan. Jadi korban penghapus dosa nggak ada lagi. Berarti tidak ada lagi penyelesaian. Jadi kalau tidak ada lagi penyelesaian berarti tidak ada lagi jalan keluar. Betapa ngerinya hidup ini sebagai orang Kristen kalau sampai tidak ada lagi jalan keluar dalam pergumulan kita. Kalau masih ada jalan keluar, seberat apapun salib yang kita pikul, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau masih ada jalan keluar, saya yakin itu gak ada apa-apanya. Bangsa Israel seringkali mengalami kebuntuan. Tapi karena masih ada jalan keluar, mereka masih lewat, saudara. Ketika mereka baru saja keluar, dilepaskan dari kematian, dan dilepaskan untuk berjalan menuju tanah Kanaan, langsung buntu. Apa kebuntuan yang mereka alami? Musuh mengejar dari belakang, di depan dihambat oleh laut kosong. Sampai bangsa Israel berteriak-teriak dan berkata kepada Musa, "Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir?" Lalu datanglah firman Tuhan, "Mengapa kamu berseru-seru?" Tuhan bicara kepada Musa, "Ngapain kamu berseru-seru? Angkat tongkatmu." Tongkat itu berbicara kuasa penggembalaan. Jadi Musa disuruh mengangkat tongkatnya. Lewat tongkat yang terangkat, lewat kuasa penggembalaan, Tuhan menunjukkan jalan keluar. Maka seringkali saya katakan kalau jemaat masih tergembala, masih mau dengar suara gembala, masih mau dengar firman Tuhan, sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk mendapatkan jalan keluar. Amin. Haleluya. Persoalan terberat gak ada lagi firman yang diperdengarkan. Persoalan yang paling sulit tidak terselesaikan kalau tidak ada firman. Makanya selagi saudara masih rindu akan firman, saudara masih rindu mendengar suara penggembalaan, saya yakin sampai hari ini masih ada jalan keluar. Dalam persoalan apapun. Makanya selalu kalau saya melayani Tuhan, saya selalu mengajak orang-orang percaya itu mendengarkan firman
khusus firman penggembalaan. Maka saya senang buka gereja, saudaraku. Ya. Saya menyampaikan visi saya sebelum saya dipanggil Tuhan. Saya punya kerinduan dari dulu membangun 100 gereja. Ya. Saya lihat sudah puluhan gereja yang kita bangun. Belum mencapai 100, saudara. Ya. Kenapa tujuan kita begitu? Karena kita tahu dalam konsep penggembalaanlah Tuhan menawarkan jalan keluar. Maka di pulau-pulau, ya, hanya kadang-kadang saudara-saudara kita yang melayani di pulau tidak paham tujuan penggembalaan. Ya. Makanya selalu saya mengajak jemaat, pelayan-pelayan, ayo kita layani. Ya. Di daerah Pardede sudah ada beberapa gereja. Ya. Sungai Raya, Sungai Upi. Ya. Sebenarnya saya rindu di Tanjung Batu ada beberapa. Di Sawang, di Alai. Ya, tapi sayang sekali susah cari orang yang mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau ditempatkan di kota besar banyak orang mau. Jadi pendeta di kota-kota mau. Tapi kalau dibilang pendeta di kampung-kampung, di tempat yang sulit, banyak orang langsung mempunyai alasan, bukan panggilanku. Lalu mulai bertanya, apa yang akan kumakan? Lalu mulai bertanya, bagaimana nanti keluargaku? Kalau udah begitu modelnya, bagaimana dapat melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan? Bangsa Israel tidak pernah tanya apa yang mereka akan makan di tengah jalan. Kalau mereka tahulah perjalanan di padang gurun itu sulit, saya yakin mereka tidak mau jalan. Apalagi perjalanannya 40 tahun. Kalau mereka tanya, Musa, siapa kira-kira yang ngasih makan kami nanti? Selama 40 tahun di padang gurun. Kalau Musa bilang, gak jelas, kecuali Tuhan sediakan. Pasti bangsa Israel gak akan ada yang mau jalan. Tapi Tuhan bertanggung jawab. Selama mereka berjalan di dalam kehendak Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum. Amin. Buktinya kan, di setiap persoalan ada jalan keluar. Bukan saja persoalan makan, termasuk persoalan minum. Ketika mereka baru saja berjalan, langsung berhadapan dengan persoalan minum yang tersedia hanya air pahit, saudara. Tapi Tuhan tunjukkan kepada Musa, ada sepotong kayu. Dengan sepotong kayu itu, air yang pahit sehat menjadi manis. Dari sini kita belajar, firman dalam penggembalaan selalu mampu memberi jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudara, selagi masih ada, yaitu korban penghapus dosa, masih ada kesempatan bagi saudara untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Haleluya. Kalau mau lihat mujizat besar, alami dulu penderitaan besar. Bila penting nyawa kita diancam dulu.
Supaya kita melihat kuasa kebangkitan Tuhan. Haleluya. Kami di awal-awal pelayanan saudara, saya digembalakan oleh hamba Tuhan yang sangat sederhana. Tapi hamba Tuhan ini menjadi teladan dalam hidup saya. Apa teladan yang saya kutip dari hidupnya? Selalu mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal. Ketika kami bersama-sama saudaraku, hamba Tuhan ini, hampir tidak pernah kenyang makan. Gak pernah. Sebab jemaat waktu itu masih sangat sedikit. Jadi karena gak pernah kenyang makan, kami harus tanam ubi saudara. Jadi sebelum makan saudara, nasi, makan ubi dulu. Seperti di kampung. Biar kenyang dulu saudara. Jadi nanti makan nasinya sedikit. Kadang-kadang tidak makan nasi. Jadi karena gak ada lauk, sering kami berdua sama dia, Indomie bagi dua. Potong gini, tok. Lalu masukkan ke cangkir yang besar itu saudara. Dibikin kuahnya banyak, masuk, tutup. Ya. Saya menjadi saksi dalam pelayanannya, saudara. Begitu sangat-sangat menderita secara fisik. Tapi belum pernah saya lihat hamba Tuhan ini mengeluh. Lalu tiba-tiba anaknya sakit dan meninggal. Gak ada uang bawa berobat saudaraku. Lalu dia panggil kami sebagai pengerja dan jemaat. Dia buat anaknya itu di tengah-tengah. Kami disuruh menyanyi berdoa. Ya. Sampai berjam-jam. Sampai tetangga sudah datang. Lihat semua. Wah udah gila ini pendeta. Anak udah mati. Bukan malah disiapkan. Malah dinyanyi-nyanyiin. Didoa-doain. Ditepuk-tepuk tangan. Orang kan tetangga gak ngerti. Tapi hampir lebih 3 jam kami menyanyi, memuji, menyanyi, memuji, menyanyi, memuji. Tiba-tiba saudaraku, Tuhan bangunkan anak itu hidup lagi. Dan anak itu sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Anak itu tiba-tiba bangun saudara. Ya. Kami bersyukur sama Tuhan. Jadi saya melihat pelayanan hamba Tuhan ini selalu mengandalkan Tuhan. Sampai dalam kematian anaknya pun tetap mengandalkan Tuhan. Akhirnya seizin Tuhan saya meninggalkan pelayanan. Saya kembali ke Sumatera Utara. Dia melanjutkan perjalanan pelayanannya ke Bengkulu. Kami pisah, saudara. Ya. Tapi saya melihat orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tetap Tuhan bela dan Tuhan pelihara. Makanya selama masih ada korban Kristus, masih ada jalan keluar. Oleh sebab itu, supaya tetap masih ada jalan keluar, jangan sengaja melawan firman. Kalau kita berdosa, tidak kita sengaja atau karena kelemahan kita, Tuhan masih berjuang untuk menyelamatkan kita. Contoh Daud. Betapa perhatian Tuhan kepada Daud. Beda
dengan kepada Saul. Saul nggak ada kesempatan. Karena dia sengaja melawan firman. Sengaja memberontak kepada Tuhan. Kalau Daud kan enggak. Akhirnya Daud berhasil dipulihkan Tuhan. Saul enggak berhasil. Anda tahu? Kegagalan Saul sampai membuat dia diizinkan Tuhan mati bunuh diri. Putus asa. Sebab tidak ada jalan keluar. Mau bertanya kemanapun tak ada yang memberikan jawaban. Tapi Daud, saudaraku, dia terus merendahkan diri, merendahkan hati. Dia sadar bahwa dosanya akan diampuni oleh Tuhan. Makanya Daud berani berkata, aku tidak menyembunyikan pelanggaranku. Dia utarakan semua kelemahannya. Dia utarakan semua kesalahannya. Dan dia minta sama Tuhan, bersihkanlah aku. Bersihkanlah aku, ya Tuhan. Dengan hisop, dengan darah. Yang mau saya tekankan sore hari ini, kalau kita tidak sengaja, tidak menyengaja dalam berbuat dosa, Tuhan masih menyediakan korban penghapus dosa. Kalau tidak, yang ada hanya kematian yang tetapi yang ada ialah kematian Mengerikan. Jadi kalau orang sengaja melawan Tuhan itu sama dengan bunuh diri. Nunggu mati. Mungkin hari ini masih hidup. Hari ini masih bisa bekerja. Hari ini sedang masih bisa bersenang-senang. Tapi ingat. Orang yang melakukan dosa sengaja. Itu hanya tinggal menunggu kematian. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Oleh sebab itu peringatan keempat, berhati-hati terhadap dosa sengaja dan pengunduran diri. Betapa malangnya nasib kita kalau tinggal nunggu mati saja, saudara. Karena adanya pengharapan akan hidup, kita masih semangat hidup ini. Masih semangat. Karena selalu masih mendengar ada jalan keluar. Haleluya. Tapi kalau nggak ada lagi jalan keluar, sudah buntu semua. Ya. Ada seorang yang luar biasa, namanya Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan mendahului Yesus Kristus. Dialah yang memperkenalkan Yesus Kristus, anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Tapi ketika buntu, seizin Tuhan dia buntu, dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika dia masuk ke dalam penjara, dia mulai ragu, dia mulai bertanya, betulkah Yesus itu?
Dia menyuruh murid-muridnya pergi ke penjara bertanya kepada Yesus. Coba tanyakan dulu, apakah dia Mesias? Apakah dia juru selamat? Jadi murid-murid Yohanes Pembaptis datang sama Yesus. Bertanya apakah Yesus betul-betul Mesias. Apa kata Yesus jawabnya? Ngapain pergi kepada bulu atau bambu yang diombang-ambingkan angin? Tuhan paling tidak suka orang yang terombang-ambing. Tapi kenapa bisa terombang-ambing kehidupan sehebat Yohanes Pembaptis? Karena buntu. Dia merasa tidak ada lagi jalan keluar, penjara. Dan akhirnya memang dia mati di penggal. Kepalanya diletakkan di sebuah talam. Atas permintaan istri Herodes yang bernama Herodias. Saudara, kita tidak dipanggil hanya tunggu mati, saudara, enggak. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Amin. Kita dipanggil untuk tetap menghasilkan buah sampai masa tua kita. Sampai putih rambut kita. Bukankah Yohanes 15 ayat 16 berkata, aku yang memilih kamu. Coba sebentar dulu. Ya. Jadi Tuhan itu memilih saudara dan saya untuk tujuan yang pasti, saudara. Coba Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terus. Dan aku telah menetapkan kamu. Aku telah menetapkan kamu. Untuk apa ditetapkan Tuhan? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Jadi Tuhan sudah memilih kita dan menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, saudara. Permanen, saudara. Itu kehendak Tuhan untuk saya dan untuk saudara semua. Kalau disebut berbuah itu berhasil, saudara. Bukankah Alkitab mencatat, kamu disiapkan Tuhan untuk diberkati, bukan untuk terkutuk. Kalau kamu baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Orang-orang yang baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Tuhan siapkan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Engkau disiapkan bukan menjadi ekor, tapi kepala katanya. Yang dimaksud kepala itu punya otoritas. Jadi bukan langsung jadi kepala jabatan, kepala ini, bukan itu. Kalau disebut kepala itu punya otoritas, punya kuasa. Kalau kita dengar firman Tuhan dan melakukannya dengan baik-baik, ada kuasa. Pakailah kuasa itu untuk menghancurkan musuhmu. Pakailah kuasa itu untuk mengusir setan. Pakailah kuasa itu juga untuk menyembuhkan hidupmu. Saudara juga diberi kuasa loh. Jangan pikir hanya pendeta yang diberi kuasa. Orang percaya diberi kuasa. Tapi seringkali orang percaya tidak menggunakan kuasa itu. Gunakan kuasa itu. Bagi saudara yang lemah, gunakan kuasa itu. Bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, gunakan kuasa itu. Belajar bergantung kepada kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pakai kuasa itu.
Ada lagu kita itu kan? Ku pakai kuasa. Si tahu lagu itu? Dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Sungguh besar kasih Engkau perisai. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pakai kuasa itu. Kalau saudara mau pakai kuasa bukan harus jadi pendeta dulu. Nggak perlu saudara. Jemaat pun punya hak memakai kuasa yang diberikan Tuhan. Haleluya. Gunakan kuasa itu. Saya yakin kita seringkali diperhadapkan kepada pencobaan. Tapi jangan lupa menggunakan kuasa Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, dalam nikah, dalam pekerjaan, gunakan kuasa itu. Ya. Termasuk saudara dalam berbisnis, gunakan kuasa itu, gunakan kuasa Tuhan. Ya. Ketika saudara mungkin di pasar berhadapan dengan persaingan-persaingan ketat, orang-orang mungkin pakai kuasa-kuasa kedukunan, kuasa-kuasa gelap. Gunakan kuasa Tuhan menghancurkannya. Ya. Bila penting komat kamit di tempat saudara jualan. Calon. Haleluya. Udah digunakan enggak kira-kira? Pernah menggunakan kuasa Tuhan supaya orang membeli jualanmu? Dalam nama Yesus, suruh dia ke sini Tuhan. Suruh dia ke sini. Suruh ke sini. Ya. Oh saya pernah saudara, makanya saya punya pengalaman. Orang yang enggak beli jadi beli saudaraku. Ini enggak. Nanti kalau saudara lihat orang belanja ke tempat dia, saudara cemburu. Apalagi depan-depanan mejanya. Coba gunakan kuasa Tuhan. Kita enggak gini, enggak gitu. Kuasanya cukup pakai nama Yesus. Orang pakai bawang tunggal, pakai ini, saudara cukup dalam nama Yesus. Haleluya. Pakai kuasa. Malu dong jadi orang Kristen. Enggak memakai kuasa. Padahal Tuhan sudah kasih loh. Yohanes 1:12 kan? Coba saudara. Udah Tuhan kasih kuasa, gunakan. Dikasih pedang kok enggak digunakan? Ya. Dikasih kemampuan kok enggak digunakan kuasanya? Coba Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa. Diberi apa? Kuasa. Masih yakin saudara sampai hari ini kuasa itu ada pada saudara? Amin. Kuasa dalam nama Yesus Kristus ada pada kita semua. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Oh, siapa mereka itu? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oh, ingat loh. Karena saudara sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi saudara kuasa menjadi anak-anak Allah. Gunakan dong. Seringkali ya kita tidak sadar bahwa kita telah diberi kuasa. Karena kita tidak sadar kita telah diberi kuasa, kita nggak gunakan. Gunakan. Anda punya hak menggunakan kuasa itu. Karena apa? Karena Anda sudah diberi kuasa. Nggak usah takut-takut menggunakannya. Dengan keberanian percaya kita menggunakan kuasa itu. Saya kadang-kadang KKR kan kadang berhadapan, ini baru-baru ini KKR di Medan. Ya kan COVID saudaraku, mana ada COVID orang altar call.
Tapi secara tidak sadar, saya digerakkan Tuhan. Karena saya lihat udah beberapa pendeta pada datang ke depan menangis bawa istri. Ya. Lalu saya beri kesempatan. Siapa yang sangat perlu didoakan? Ya pada lari orang datang untuk mau didoakan. Jadi saya datang, saya topangkan tangan satu persatu. Habis saya topang tangan, langsung datang telepon sama saya. Pak, kok berani banget? Bukan soal berani atau tidak berani. Kita dipercayakan untuk memakai kuasa. Oh, kalau gitu Pak, tunggulah 5 hari lagi, 3 hari lagi. Baru ketahuan Bapak kena COVID atau enggak. Sampai sekarang enggak ada kena COVID saya. Minggu depan saya mau berangkat lagi, saudara. Ya. Minggu depannya mau berangkat lagi. Ya. Jadi saya akan lebih banyak keluar. Kecuali saya minggu ada di sini bersama saudara. Saya harapkan juga saya bisa di sini hari Jumat, saudara. Tapi kita gunakan kuasa. Kadang-kadang orang yang menggunakan kuasa Tuhan, kadang mulut kita komat kamit, saudara. Oh haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Jadi orang yang sambil jalan pun kita, haleluya, kuasa dalam nama Yesus, kuasa dalam nama Yesus. Lewat di dekat kuburan yang banyak hantunya. Andalkan kuasa, ini enggak lari itu birit-birit. Enggak percaya lagi kuasa Tuhan. Ya? Ku ikat itu dalam nama Yesus. Ya, ikat saudara. Segala roh-roh yang mengganggu, ku tawan engkau dalam nama Yesus. Ku hancurkan engkau dalam nama Yesus. Segala roh perdukunan, segala jimat, segala santet yang menyerang hidupku dalam nama Yesus. Saudara sendiri pakai kuasa Tuhan. Ada kalanya saudara sendiri menggunakannya. Ada kalanya saudara lewat persekutuan menggunakannya. Jadi Tuhan berikan kesempatan bagi saudara untuk menggunakannya. Haleluya. Jangan hanya untuk ngusir setan, termasuk untuk menciptakan rezeki bagi saudara. Pakai kuasa itu. Bilang sama Tuhan, Tuhan kalau orang lain diberkati, aku juga bersedia diberkati. Tuhan, buat aku tidak jadi penonton saja. Aku melihat tangan kuasamu yang hebat itu terulur bagiku. Saya dulu pernah, saudaraku, narik becak, saudara. Badan saya kan begini, dari dulu begini, saudara. Orang kalau lihat saya nggak akan mau naik ke becak saya. Apalagi yang gemuk-gemuk. Supaya lihat gitu, enggak lah. Kalau cak saya bilang, enggak. Dia takut dia nggak bisa saya dayung, saudaraku. Tapi saya selalu pakai kuasa Tuhan, gerakkan hatinya, biar naik ke becak ini. Biar ada untuk beli beras istriku. Dan memang Tuhan pelihara. Orang puntang-panting 1 hari. Mungkin soal tenaga dia jauh lebih kuat dari kita. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkan, lain ceritanya. Selalu Tuhan buat istimewa kita. Istimewa betul saya bilang. Itu yang meyakinkan saya menjadi hamba Tuhan, saudaraku. Sedangkan jadi tukang tarik becak saja saya dipelihara Tuhan. Apalagi jadi hamba Tuhan. Itu yang memotivasi saya terus mengandalkan Tuhan. Dalam masa-masa susah pun Tuhan, Engkau telah buktikan, Engkau pembela dan pemelihara. Apalagi aku full time jadi hamba-Mu. Saya terlalu yakin tersedia lebih daripada apa yang kuharapkan. Dan semua tercipta karena firman. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya firman Tuhan.
Saya tidak punya kemampuan untuk beli mobil, tapi firman Tuhan sanggup menyediakan mobil yang tidak ada menjadi ada. Saya tidak punya kemampuan untuk beli rumah kalau karena uang, tapi karena mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup menyediakan. Saya rindu jemaat, andalkan kuasa Tuhan. Haleluya. Jangan selalu andalkan apa yang kau punya. Jangan kau andalkan uang. Jangan kau andalkan harta. Jangan kau andalkan kemampuan berpikirmu. Belajar mengandalkan Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kau perlukan. Sekali lagi, selagi masih Tuhan sediakan kemurahan-Nya, korban penghapus dosa, itu adalah anugerah. Tapi yang paling bahaya, saudara, kalau sudah Tuhan tutup pintu kesempatan, selesai semua. Oleh sebab itu, saudara, ya, apa yang harus kita lakukan tetap akan kita lakukan. Ayat 35, ayat 35. Ayat 35 dari Ibrani 10 dulu. 35. Ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Iya. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Pegang terus kepercayaanmu. Jadi jangan lepaskan kepercayaan. Karena kepercayaan kita atau iman kita itu menentukan. Lihat aja Ibrani 11. Bagaimana kepercayaan itu menentukan nasib-nasib orang yang mempercayainya. Ya. Kalau saudara lihat Ibrani pasal 11 itu bicara tentang iman, saudara. Ya. Bahkan saksi-saksi iman. Lihat aja berkat-berkatnya luar biasa. Dimulai dari iman siapa di sini? Iman Nuh, ya. Ya. Dari ayat 6 dulu. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus, Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. ya. Jadi dimulai dulu, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sehebat apapun manusia, kalau tidak ada imannya, nggak laku sama Tuhan. Berkenannya kita, diterimanya kita, tergantung iman kepercayaan yang kita pegang. Haleluya. Kalau tidak ada iman, Nuh pun tidak akan diselamatkan. Oleh sebab itu di ayat 7, 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya. Jadi kalau tidak ada iman, dari mana Nuh bisa mendapat petunjuk? Saya seringkali berkata, kenapa Nuh percaya air bah akan datang? Karena iman. Cara logika nggak mungkin dia percaya karena nggak pernah lihat hujan turun.
sebelum air bah, sebelum zaman air bah, belum pernah hujan turun. Belum pernah. Jadi kalau Tuhan berbicara kepadanya, Nuh, buatlah bahtera, bahwa air bah akan datang. Kalau dia lihat dari pengalaman, dari penglihatan, nggak akan percaya, dia orang nggak pernah lihat air yang dicurahkan dari atas. Tapi karena iman dia percaya. Karena yang ngomong adalah Tuhan. Walaupun dia tidak lihat tentang sesuatu yang belum kelihatan. Tetapi dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Seringkali kita ini udah lihat aja nggak percaya. Kan banyak orang Kristen sudah lihat pertolongan Tuhan, masih belum percaya. Seharusnya kita ini udah berulang-ulang melihat pertolongan Tuhan. Seharusnya kita nggak ragu lagi pertolongan Tuhan. Karena bukan satu kali lagi kita ditolong. Udah berkali-kali Tuhan tolong kita. Seharusnya kita sudah makin yakin. Karena sudah banyak melihat. Tapi seringkali sudah ragu. Kita tidak berpegang dengan kepercayaan kita, dengan iman kita. Nuh taat mengerjakan bahtera sekalipun belum kelihatan bencana yang akan datang di depannya. Dia belum pernah lihat air hujan turun. Maka saudara tahu dari mana airnya kok bisa bumi tenggelam, saudara? Ini tidak bertentangan dengan ilmu alam. Di atas itu banyak air, saudara. Awan. Jadi waktu air bah diturunkan, Tuhan menurunkan air semua yang di atas. Maka bumi ini tenggelam. Cukup lama tidak pernah hujan datang dan belum pernah datang. Air yang di atas itu diturunkan dari langit. Maka karena turun semua ke bumi, banjir. Terjadi air bah, saudara. Ya. Coba kita lihat dulu Kejadian pasal 7 dulu. Ya. Apa kata ayat 4 langsung? Ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Ya. 40 hari 40 malam lamanya. Terus. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Iya, terus. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Iya, terus. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Iya, terus. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat 10 lompat langsung. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Terus. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat. Terus. Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Iya, terus. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Iya, terus. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Iya. Jadi semua Tuhan buka air yang bagaikan samudra, saudara.
samudra raya yang dahsyat, terbukalah tingkap langit. Turun semua. Tidak mudah untuk mempercayai yang belum pernah terlihat, saudara. Tapi hebatnya kalau berpegang kepada iman kepercayaan. Mampu mengalahkan logika. Mampu mengalahkan pengalaman. Mampu mengalahkan mata jasmani. Kalau kita berpegang kepada kepercayaan kita, itulah iman kita. Makanya mengalahkan semua pergumulan ini sebenarnya tidak sulit. Kalau saudara tidak melepaskan kepercayaanmu. Gak sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Haleluya. Segala sesuatu bisa ditaklukkan melalui iman kita. Tak ada persoalan yang tidak bisa selesai kalau berpegang kepada iman yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak ada ceritanya. Ya. Kita bisa lewati. Kita bisa jalani dengan pertolongan Tuhan. Dan terus diceritakan dalam Ibrani pasal 11. Bagaimana iman Abraham. Bagaimana Ishak. Terus berlanjut sampai iman Musa. Wah, iman Musa luar biasa, saudara. Ya. Dia siap menderita oleh karena iman. Dia menolak kemewahan, kehebatan menjadi status, menjadi anak putri Firaun. Dia tolak karena iman. Dia lebih suka menderita bersama dengan umat Allah. Karena imannya diarahkannya kepada upah. Upah dari Tuhan lebih tinggi daripada status anak putri Firaun. Maka dia anggap anak putri Firaun gak ada apa-apanya dibandingkan statusnya dari Tuhan. Upah yang disediakan Tuhan. Maka dia rela terhina. Karena apa? Karena dia tahu upah dari Tuhan itu lebih besar dari semua yang disediakan dunia. Makanya saudara kalau ngerti soal iman, Anda mampu. Anda mampu menolak kehormatan dunia. Tapi akan mendapatkan upah dari sorga untuk hidupmu. Haleluya. Kenapa orang berani meninggalkan profesi-profesi hidupnya yang lama? Karena dia yakin upah dari Tuhan itu lebih besar dari upah yang dari dunia. Tadi saya bilang sama Ibu Ombing, kalau hanya untuk cari duit, lebih bagus ibu jadi tukang jualan terus. Ngapain capek-capek? Apalagi untuk memperalat pekerjaan Tuhan. Ngapain capek-capek? Kalau hanya untuk uang saja. Tapi yang mau kita kejar upah dari sorga. Maka saya paling keberatan pelayanan dipakai untuk mendapatkan sesuatu yang lahiriah. Demi kepentingan-kepentingan pribadi. Makanya saya dukung Ibu Ombing untuk melayani di LV. Karena kesana melayani bukan karena cari kolekte, bukan mau cari popularitas, hanya untuk cari jiwa. Itu pun harus dikasih makan, saudara. Ya. Saya punya teman hamba Tuhan di Surabaya, Pendeta Lukas. Dia punya tim. Tiap hari kerjanya melayani di kantor polisi, di LP,
Jadi dia tidak memimpin gereja, saudaraku. Dia punya tim. Satu kali saya dibawa melayani ke pelayanan mereka di kantor polisi. Dan ketika melayani di situ kami pun ikut di kerengkeng, saudara. Jadi bersama dengan para tahanan, saudara. Ya. Lalu saya tanya Pak Lukas dengan timnya, sudah berapa lama melayani di LP ini? Di tahanan-tahanan, dia bilang udah lebih dari 12 tahun Pak Gembala. Saya melihat pelayanan mereka begitu memprihatinkan. Tapi saya lihat berkatnya. Saya salut, saudara. Pemain musiknya, pemain gitarnya. Sempat saya lihat, saudaraku. Kerjanya tukang jual es. Es keliling naik sepeda itu, saudara. Tapi selama 12 sampai 13 tahun, dia tetap setia mendampingi Pak Lukas. Dia jual es dulu. Lalu nanti, saudaraku, esnya ini disimpan dulu bersama sepedanya. Masuk pelayanan main gitar, keren. Waduh, saya melihat penampilannya sederhana. Saya lihat pakaiannya juga sangat sederhana. Saya lihat sepatunya ngangak begini. Waduh, dalam hatiku, kalau ada toko di sini, pasti saya gantikan langsung. Tapi saya salut, saudaraku. Dalam keadaan susah, dalam keadaan yang begitu memprihatinkan, mereka setia melayani jiwa-jiwa. Gak ada kaitannya dengan uang, saudara. Mereka gak dapat uang, gak ada persembahan. Namanya di kantor polisi yang lagi tahanan. Dan orang yang masuk ke sana memang bukan semua orang miskin. Ada juga orang-orang kaya. Tapi butuh pengorbanan. Oleh sebab itu kenapa Musa rela menderita bersama dengan umat Allah. Dia meninggalkan statusnya. Sebab pandangannya dia arahkan kepada upah. Upah yang mau kita cari, upah di sorga. Upah di bumi ini gak perlu, saudara. Upah di sorga yang perlu kita rebut, saudara. Walaupun orang mengatakan kita bodoh. Ngapain melayani tanpa upah di bumi? Gak ada gaji, gak ada ini. Ya saya sampai hari ini gak ada gaji melayani. Syukur-syukur saya bisa setia melayani ke Tajuk Uban ini setiap minggu, saudara. Kan saudara lihat tiap minggu saya bawa tim. Bukan hanya pribadi saya datang. Ya. Dan bukan 1 tahun melayani. Sudah di atas 20 tahun gereja kita ini. Saya rasa sudah banyak ujian yang kita lewati. Ya. Tapi saya bersyukur ada yang kita kejar. Upah yang disediakan Tuhan di sorga. Haleluya. Makanya jemaat-jemaat Tuhan, mari libatkan hidup saudara masuk dalam pelayanan. Ya. Libatkan hidup saudara, serahkan hidup saudara. Tuhan, aku ikut melayani Engkau. Aku mau kerja buat Engkau. Supaya aku kelak mendapat upah yang Kau sediakan. Haleluya. Gak usah takut walaupun saya katakan tadi gak ada upah di bumi. Paling Tuhan siapkan untuk hidup kita cukup. Cukup sesuai dengan ukuran Tuhan. Dan keperluan kita. Cukup. Saya walaupun begitu saya bilang sama Tuhan, aku cukup Tuhan. Sebab Engkau cukup bagiku. Bahkan lebih dari cukup.
Karena Engkau adalah firman yang bisa menyediakan. Ini makanya yang muda-muda jangan takut jadi hamba Tuhan. Mana ada masa depannya, siapa bilang? Karena nggak ngertinya kita. Kalau ngerti, cukup. Kalau Musa mau, saudaraku, menolak disebut anak putri Firaun. Dia lebih suka menderita, kata kitab Ibrani. Karena pandangannya diarahkannya kepada upah. Upah di surga. Oleh sebab itu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sengaja berbuat dosa dan mengundurkan diri? Kembali kita baca tadi. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Terus ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Iya. Dan apa yang kita perlukan sekarang adalah ketekunan. Ketekunan itu menentukan setelah kita sukses melakukannya dengan tekun sesuai dengan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan akan kita dapatkan itu karena kita sudah lakukan kehendak Allah dengan tekun. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan, ketekunan itu ada 5 poin yang harus kita lakukan. Kalau kita belajar ke Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 25. Ada 5 poin penting yang harus tetap kita tekuni. Yang pertama adalah tetap berada di ruangan kudusnya Tuhan. Tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu makanya dikatakan, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kita tetap berada di tempat di mana Tuhan ada. Tempat kudus adalah tempat di mana Tuhan berada. Kalau saudara berada di tempat di mana Tuhan berada, Anda akan menikmati Tuhan. Itulah kerinduan Daud yang paling dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jadi kerinduan pemazmur diam di rumah Tuhan seumur hidup artinya berada di tempat Tuhan berada. Dengan kata lain, carilah tempat di mana Tuhan berada. Bersama-sama dengan Tuhan, itu kunci kebahagiaan kita. Kalau masih bersama dengan Tuhan, di situ tempat yang paling indah dalam hidup ini. Bersama dengan Tuhan. Itu tempat yang paling menenangkan dalam hidup kita. Karena jauh dari Tuhan ya kita kehilangan banyak hal. Bukankah pemazmur berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Coba dekat dengan Tuhan. Tenang kita. Ya. Sebab dekat dengan Tuhan membuat kita selalu punya pengharapan.
Ada ketenangan, saudara. Sedikit aja renggang dari Tuhan. Sudah terganggu pikiran kita. Sudah terganggu damai sejahtera kita. Karena dekat dengan Tuhan, ya aduh, ada sukacita. Coba saudara, sepanjang minggu tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Waduh, banyak hal yang terganggu. Kenapa Tuhan kasih 1 hari perhentian? 6 hari bekerja, 1 hari Tuhan izinkan Sabat untuk kita. Karena hari Sabat itu dipakai untuk menikmati ketenangan bersama Tuhan. Dulu kalau bangsa Israel setiap Sabat itu menunjukkan satu kesempatan untuk mengalami penyucian. Jadi saudara harus ada Sabat dalam hidup ini. Sabat dalam hidup ini itulah berada dekat dengan Tuhan. Terjadi suatu perhentian, ketenangan, penyucian. Tapi coba terus berinteraksi, nggak ada berhenti. Mesin aja akan hancur nggak berhenti, saudara. Ya. Tubuh ini juga harus ada perhentiannya. Coba nggak berhenti. Siang malam kerja nggak ada istirahat. Ya. Makanya sebenarnya Tuhan sudah atur, saudara. Malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Tapi manusia buat terbalik, saudara. Dengan alasan lembur, saudara. Ya. Kerja malam. Ya. Tuhan kan sudah atur. Siang itu untuk beraktivitas kerja. Malam itu untuk istirahat. Tapi karena manusia ini memang kepinginnya mau lepas cepat semua. Sampai ada shift malam. Ada yang siang, ada yang shift malam. Kenapa saudara? Melawan aturan Tuhan. Makanya banyak yang sakit-sakitan. Ya, udah sakit gak bisa apa-apa lagi. Aduh Tuhan, ampunlah. Udah kena paru-paru, baru nyesal. Ya, makanya saya minta saudara jemaat Tuhan. Hiduplah bijaksana. Karena gak selamanya saudara bisa bekerja di pabrik, di PT itu. Makanya sebelum saudara resign dari PT itu, kumpulkan modalmu, bikin usaha. Supaya yang muda-muda menggantikan saudara di sana. Yang sudah mulai berumur, sudah mulai gak cukup kuat lagi untuk bekerja seperti itu. Harus bijaksana. Ya, jangan karena di PT masih lancar gajinya, puji Tuhan, haleluya. Ya. Bijaklah. Siapkan skill. Siapkan modal. Kita ini nggak bisa melawan alam yang Tuhan kehendaki. Makanya nasihat saya sama yang muda-muda harus ada targetnya. Jangan bikin targetnya sampai Tuhan datang. Ku tetap di sini. Padahal nyanyian kita, ku mau di sana. Ada target, saudara. Ibu-ibu harus ada targetnya. Bapak-bapak juga. Biar ada, kenapa ada masa pensiun? Alkitab juga ada masa pensiun loh. Orang Lewi itu eksisnya kerja melayani itu 50 tahun loh. Itu kalau menurut hukum imamat.
berarti kemampuan fisik kita untuk bekerja itu memang 50 tahun ke bawah. Ini udah 70 tahun baru buka usaha. Tinggal nunggu game, saudara. Makanya orang dunia aja katakan kalau umur 40 tahun gak sukses, gak ada harapan lagi tuh katanya. Itu falsafahnya Korea. Makanya saudara berjuang yang muda-muda ini, selagi menjadi mahasiswa-mahasiswi, selagi masih muda, perjuangkan hidup saudara. Pakai target, Tuhan aja kerja pakai target. Hari pertama ini yang dikerjakan, hari kedua ini, hari ketiga ini, kelima, keenam harus selesai semua. Nggak boleh tertunda. Karena hari ketujuh Tuhan akan berhenti. Ada targetnya. Kita aja selalu nunda-nunda. Ya. Tunda dulu agak malas sedikit badan ini katanya. Suruh melihat, memantau, ya nggak bisa loh. Apalagi kalau saudara petani. Wah, petani itu paling tidak boleh menunda-nunda. Kalau waktunya pupuk, pupuk. Waktunya nyemprot, nyemprot. Waktunya nyiram, nyiram. Kalau enggak, tidak akan pernah menjadi petani yang berhasil. Kan ya tunda dulu besoklah katanya. Jangan kayak di kampung kami, selalu tertunda. Apalagi kalau ada pesta. Senin pesta, hari Selasa pekan, Rabu pesta lagi, Kamis pesta lagi, Jumat baru ke ladang sampai ke Sabtu setengah hari. Kayak mana mau diberkati saudaraku? Ibu-ibu kerjanya tiap minggu junjung apa itu? Yang tempat beras itu. Tanduk kalau orang Batak bilang. Makanya saya bilang kalian ini aduh. Kalau saya datang ke kampung gitu, gimana kalian mau diberkati? Ke ladang pun kalian 1,5 hari aja. Itu pun gak penuh. Karena cangkol kalian panjang ininya, talinya. Jadi gini saudara, nampak matahari. Makanya bilang, tukar cangkol kalian jadi cangkol orang Jawa. Kalau orang Jawa gini cangkolnya, gini. Sampai sore nggak akan lihat matahari. Jadi nggak pulang-pulang. Kita enggak. Wah, udah sore. Baru makan siang udah sore, saudara. Saya dari cangkolnya pun bisa saya tahu. Model cangkolnya. Bengkok gini dan pendek gagangnya itu jarang lihat matahari. Kalau panjang gitu 1,5 meter. Makanya saudaraku sikit-sikit mau pulang. Datang jam 10 ke ladang. Belum berapa jam udah makan siang. Istirahat sebentar apalagi merokok lagi. Ya, 1 jam. Dapat jam 2. Jam 2 kerja 1 jam lagi. Gini lagi cangkol. Wah, udah sore. Gimana mau sukses? Ya. Maka saya bilang kita rubah konsep hidup kita. Haleluya. Kita mau diberkati Tuhan loh. Ya. Ya kalau nggak percaya, saya gini-gini pendeta masih nyangkul loh. Tapi pakai traktor. Nanti lihat saudara ladang kita. Ya. Nah, tapi nanti bulan depan ya langsung bawa keranjang setiap keluarga. Silakan petik tomat. Tapi tinggalkan uangnya di sana. Harga diskon 50%. Petik cabai. Petik sayur. Ya. Sengaja saya bikin gitu untuk memotivasi. Ya, kita belum tahu kelaparan akan datang ke depan.
Paling tidak saudara bisa makan lewat menanam di pot sekalipun. Dan kelaparan itu akan terjadi zaman akhir, saudara. Makanya kita nih, suka nggak suka harus mempersiapkan diri. Karena di zaman kita ini, masih Tuhan izinkan nanti datang masa sukar. Jadi kalau gereja Tuhan hanya tahu hal-hal yang sepele saja. Yang utama harus kita tahu, saudara, apa yang bakalan terjadi. Makanya saya selalu mengajak jemaat, mengajak pelayan-pelayan Tuhan. Selagi kita masih diberikan Tuhan kesempatan. Jadi sekali lagi, kita harus tetap berada di tempat di mana Tuhan berada. Haleluya. Ngapain kita di situ? Untuk menikmati. Coba terus. Mazmur 27 ya. ayat 4 sekali lagi. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Berapa lama? Seumur hidup. Berarti tetap bersama-sama dengan Tuhan seumur hidup. Kalau saudara seumur hidup bersama-sama dengan Tuhan, waduh, itulah kenikmatan yang paling nikmat. Terus menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi kita ini hidup menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi setiap hari kita bersaksi akan kebaikan Tuhan. Tuhan baik loh. Apa bukti Tuhan itu baik dalam hidup saudara? Sampai hari ini kita masih diberi napas, kita masih diberi kesempatan. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Amin. Jangan kira orang sehat nggak bisa diambil napasnya. Saya banyak tahu orang sehat duluan mati dari orang sakit-sakitan. Malah orang yang sakit-sakitan kadang-kadang lama matinya. Karena perawatan terus. Saya sering kali dengar berita, saudara. Pak, si Anu udah mati gitu. Sehatnya? Iya Pak, sehatnya dia. Tapi tiba-tiba sakit, mati. Karena nggak pernah check up. Rupanya jantungnya udah pada sumbat semua, saudara. Ya. Saya pernah berobat di satu tempat, saudara. Waktu saya baru-baru kena diabetes. Saya begitu khawatir, saudara, waktu itu. Karena tiap hari makan obat segini. Lalu kami antri ya, nunggu dokternya. Lalu samping saya ada seorang bapak. Lalu dia tanya saya, Pak, ya, Bapak dari tadi kok gelisah banget, kata sama saya. Iya Pak, saya gelisah karena saya baru kena diabetes ini. Takut saya makan obat segini tiap hari. Wah Pak, saya udah 40 tahun Pak makan obat gula ini. Ini obatku udah 40 tahun. Masih bagus saya kan. 40 tahun Bapak kayak gini. Sudah 40 tahun dia dirawat. Tapi masih sehat. Ginjalnya masih sehat. Semua masih sehat. Jadi gak apa-apa Pak, saya bilang. Makan obat sebanyak ini terus tiap hari. Aku udah 40 tahun Pak, katanya. Sejak itu saya makin diyakinkan bahwa Tuhan itu sanggup memberi pertolongan. Bukan karena lamanya makan obat lalu kita mati. Kalau Tuhan masih memberikan kemurahan untuk kita saksikan. Maka dikatakan di sini, diam di baitnya Tuhan, di rumahnya Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, hidupmu penuh dengan kesaksian. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bersaksi tentang Dia, tentang kebaikannya, tentang kedahsyatannya. Menyaksikan kemurahan Tuhan.
Kita berkumpul hari ini di sini juga karena kita sama-sama menyaksikan kemurahan Tuhan. Buktinya apa? Kita boleh hadir di sini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kan anugerah Tuhan loh. Bisa kasih napas, nggak kena COVID kita. Ini kan anugerah Tuhan. Kita bisa lewati masa-masa yang menakutkan. Itu kan anugerah Tuhan. Banyak di antara saudara-saudara kita kehilangan keluarga. Kehilangan suami, istri. Kadang-kadang nggak tahu dia. Baru-baru ini teman saya, saudaraku, suaminya dalam keadaan koma, istrinya mati. Dan ketika bapak itu sadar, dikasih tahu sama dia, istrinya sudah meninggal. Gak jauh dari ruangan tempat dia dirawat. Bapak itu hanya bisa melihat dari jauh gini mayat istrinya. Baru saja istrinya meninggal. Suaminya tidak bisa. Saudara tahu penyakitnya apa? Diabetes. Drop, saudara. Makanya saya sangat bersyukur sama Tuhan sampai hari ini. Ya. Tuhan kasih pertolongan. Menyaksikan kemurahan Tuhan, itu tugas kita. Kalau kita berada di rumah Tuhan seumur hidup kita. Amin. Cara tidak langsung kita menyaksikan kepada dunia. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Kita orang-orang yang diberkati. Apa buktinya? Anda masih bisa bersyukur, bersukacita, tepuk-tepuk tangan memuji Tuhan. Bukankah itu tidak bukti bahwa saudara sedang menyaksikan kemurahan Tuhan? Orang lain gak usah tepuk tangan. Ya. Yang sedang depresi, sedang stres sekarang gak usah tepuk tangan. Senyum sedikit pun gak bisa. Istrinya senyum sama dia, ngamuk dia sama istrinya. Apa senyum-senyum? Gak, kau tahu dia sedang stres. Tapi sini gak ada itu, saudara. Dan selanjutnya, menikmati baitnya. Jadi saudara diam di rumah Tuhan seumur hidup. Seizin Tuhan supaya kita dapat menikmati baitnya. Baitnya itu ada apa? Tempat suci. Apa yang berada di tempat suci? Adalah firman, adalah roh, adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Selama saudara menikmati firman Tuhan, seperti Yesus berkata, makananku ialah untuk melakukan kehendak-Mu. Selama kita menikmati firman Tuhan, kita senang bekerja, senang melayani, senang beribadah. Karena apa? Kita sedang menikmati firman. Kalau udah melayani, lupa. Saya kalau udah melayani, nggak ada saya ingat apa-apa. Yang saya tahu, saya sedang menikmati bait sucinya Tuhan. Lupa semua persoalan dan pergumulan. Coba layani Tuhan dengan mantap. Lupa kita nggak punya apa-apa, hanya punya Tuhan dan sorga. Makanya orang yang melayani Tuhan, mau puasa pun oke. Mau makan kangkung pun tiap hari seperti bebek, nggak apa-apa. Ada teman saya pendeta begitu. Anaknya udah gadis-gadis. Tapi karena nggak ada uang beli beras, nyabit kangkung di belakang rumah. Itulah direbus pada masa sulit hamba Tuhan ini. Lalu anaknya bilang gini, Pak, kami gak kuat lagi Pak. Makan kangkung terus tiap hari seperti bebek. Ya. Tapi bapak ini bilang, sabar anakku. Itulah proses kematian kita. Kita diizinkan Tuhan biar mati terhadap keinginan-keinginan kita.
Tapi saya lihat sampai hari ini pendeta itu sudah diberkati Tuhan. Dulu hanya bisa makan kangkung yang disabit. Rebus, itu pun gak ada garamnya saudara. Tapi hamba Tuhan ini tidak mundur, tetap setia melayani Tuhan. Tetap berjuang melayani Tuhan. Saya melihat sampai hari ini mereka sehat dan berbahagia karena Tuhan. Menikmati saudaraku. Menikmati firman-Nya. Menikmati Roh Kudus-Nya. Menikmati kasih-Nya Tuhan. Ini kunci saudara. Supaya saya dan saudara tidak mengundurkan diri. Tidak sengaja berbuat dosa dan mengundurkan diri. Coba setiap ibadah menikmati firman. Pasti ada kesukaan tersendiri dari Tuhan. Untuk hidup kita semua. Haleluya. Haleluya. Jadi berhati-hati terhadap dosa disengaja. Dan mengundurkan diri. Kita tidak mau mengundurkan diri. Kita tetap setia. Sampai Yesus datang kembali. Menolong kita dan mengangkat kita. Amin. Waktu kita terbatas saudaraku. Sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur dan yakin ya Aba ya Bapa. Kehadiran-Mu di sini. Kami selalu ingin seperti Daud berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan kemurahan. Menikmati baik-Mu. Kami merasakan ketika kami bersama dengan Tuhan. Engkau memberikan kami kuasa. Kuasa untuk menang. Kuasa untuk sembuh dari sakit penyakit. Kuasa untuk terlindungi dan terpelihara. Dinyatakan Tuhan dalam hidup kami. Karena masih ada firman-Mu. Masih ada jalan keluar. Kami tidak putus asa. Sebab kami melihat ada kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan kami. Kau berkati seluruh jemaat. Hamba berdoa secara khusus, topangkan tangan-Mu untuk setiap pribadi. Engkau yang memberikan kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, penghiburan kepada yang susah. Hamba berdoa secara khusus, Engkau yang membela, memelihara jemaat dengan segala kecukupan dari Tuhan. Apa saja yang dibutuhkan jemaat, Engkau yang membuka pintu dan membuka jalan. Tersedia kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Berkati juga persembahan jemaat. Berkati ibadah pelayanan sejak tadi pagi sampai sore malam ini. Tetap Tuhan sertai kami. Ibadah-ibadah ke depan kami berdoa. Tuhan turut campur tangan. Dan kami tahu ketika kami beribadah ada sukacita. Ketika ada sukacita ada hati yang gembira. Dan hidup kami terobati karena hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati pemimpin di negeri kami. Bapak Presiden sampai ke pejabat-pejabat di daerah. Bahkan khususnya Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri, Tanjung Uban. Ada dalam perhatian Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami tinggalkan tempat ini. Pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dari Bapa Sorgawi. Penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus. Ada menyertai memberkati saya dan saudara. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Cinta adalah keluarga Allah. Satu dalam rohnya. Satu pengajaran. Satu di dalam ikatan kasih memberat. Kita keluarga Allah. Kita keluarga Allah.
kita keluarga Amin. Kita keluarga Allah. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam kebaktian kita yang akan datang. Tuhan memberkati, salam sehat, salam sejahtera.